Selamat berjumpa lagi semuanya. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan pertempuran sengit yang pada saat ini dialami oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan baru saja memukul mundur Zhuo Tianlu yang pada saat ini telah menstabilkan diri. Tentu saja sosoknya benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena serangan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Qian Xue pada saat ini benar-benar telah kurus kering akibat diserap vitalitasnya oleh Xiao Yan. Sosoknya juga pada saat ini benar-benar terkejut setelah melihat Zhuo Tianlu yang pada saat ini dikalahkan. Qian Xue pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan sosoknya masih belum bisa melakukan apapun. Luka yang dideritanya akibat serangan Xiao Yan benar-benar sangat parah dan sangat sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Terlebih lagi vitalitasnya juga telah disarap oleh Xiao Yan dan sosoknya pada saat ini benar-benar terlihat menyedihkan. Qian Xue pada saat ini masih berpikir mencari cara bagaimana dirinya bisa bertahan hidup. Sosoknya melihat ke arah sisi lain di mana ada juga banyak tim yang memiliki giok segel pemakaman kuno. Qian Xue pun segera melihat ke arah sosok yang dikenalinya yang nama Zheng Feiyu. Dengan penuh hormat pada saat ini Qian Xue memohon kepada Zheng Feiyu untuk membantunya sekali ini saja. Dirinya akan menggunakan 5 keterampilan bertarung tingkat atas sebagai hadiah ucapan terima kasih. Jika dirinya bergabung dengan Zhuo Tianlu orang ini pasti akan segera bisa dikalahkan. Mendengar hal tersebut pemimpin dari kelompok ini seketika mengangkat kepalanya menatap ke arah Qian Xue. Tatapannya terlihat acuh tak acuh karena bagaimanapun di mata mereka jika Xiao Yan ingin menghabisi keduanya, tampaknya Xiao Yan akan bisa melakukannya dengan mudah dengan kondisi keduanya. Terlebih lagi jika keduanya dihabisi maka akan ada 2 pesaing yang pada saat ini dihilangkan. Dengan begitu maka mengapa tim mereka harus melakukan tindakan terhadap hal ini? Sosoknya pada akhirnya segera meledek ke arah Qian Xue dengan berkata mungkinkah hidup dari Qian Xue hanya bernilai 5 keterampilan bertarung? Mendengar hal tersebut Qian Xue pada saat ini menggertakkan giginya dan sosoknya benar-benar tidak berdaya. Sosoknya juga seketika mengerti bahwa jika dirinya ingin mencari bantuan maka dirinya harus memberikan lebih banyak keuntungan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya akan memberikan 10 keterampilan bertarung. Dirinya juga akan menambahkan 10 buah spiritual dan 2 miliar pil origin ki. Dirinya akan selamanya berhutang budi kepada Zheng Feiyu dan dirinya berharap Zheng Feiyu akan membantunya. Menanggapi hal tersebut Zheng Feiyu pada saat ini sedikit terdiam seolah-olah sedang berpikir. Sesaat kemudian sosoknya pada akhirnya segera berkata dirinya memang mungkin bisa mengambil tindakan, tetapi dirinya hanya akan melakukan hal tersebut jika alam gagak darah juga mengambil tindakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zheng Feiyu pada saat ini Qian Xue hanya bisa menggertakkan giginya. Dapat terlihat dengan jelas bahwa sepertinya Zheng Feiyu benar-benar tidak yakin akan bisa menang berhadapan dengan Xiao Yan. Pada akhirnya dia segera mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah tim yang disebut dengan alam gagak darah. Pemimpin dari kelompok ini adalah seorang wanita dengan mengenakan jubah merah tua. Sosoknya dengan penuh harap segera mulai berbicara kepada pemimpin yang bernama Ji Zimang. Qian Xue memohon kepada Ji Zimang agar dirinya membantu alam Dongsheng. Setelah selesai dirinya akan memberi mereka 10 buah spiritual dan 2 miliar pil origin ki. Dengan adanya 3 kelompok maka akan dipastikan mereka akan bisa mengalahkan orang ini. Dengar apa yang dikatakan oleh Qian Xue pada saat ini Ji Zimang pun sedikit tersenyum. Sosoknya pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa semua ini benar-benar menjadi semakin menarik. Dirinya juga benar-benar tidak menyangka bahwa seorang sekuat Qian Xue akan dikalahkan oleh orang tidak dikenal. Selain itu sesungguhnya dirinya bisa saja membantu Qian Xue tetapi selain dari apa yang dirinya katakan, bagaimana jika Qian Xue menambahkan pedang cahaya dingin roh ungu di tangannya? Mata Qian Xue seketika menjadi semakin gelap begitu mendengar permintaan ini.
Pedang ini berisi kerja kerasnya selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Senjata ini adalah pasangan yang sempurna dan telah menemaninya untuk menghabisi banyak musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Melihat Qian Sui yang ragu-ragu, pada akhirnya Ji Zimang segera mulai bertanya apakah Qian Sui pada saat ini tidak mau. Jika begitu permasalahannya, dirinya juga sesungguhnya tidak ingin terlibat di dalam air berlumpur seperti ini. Terlebih lagi meskipun dirinya tidak tahu dari mana orang ini berasal, tetapi jika dilihat dari tindakannya, latar belakang orang ini benar-benar cukup menakutkan. Mata Qian Sui pun seketika berubah menjadi semakin suram dan dirinya pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Dirinya pada saat ini benar-benar membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya Qian Sui pun menganggukkan kepalanya membuat persetujuan atas perjanjian ini. Qian Sui segera menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya akan memberikannya kepada Ji Zimang, tetapi dirinya hanya akan bisa melakukan hal tersebut jika mereka telah menghabisi orang ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qian Si pada saat ini, Ji Zimang tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah Zheng Feiyu. Keduanya pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya sama-sama tersenyum. Zheng Feiyu pada akhirnya segera berkata perlahan bahwa kesepakatan sepertinya telah tercapai. Jika begitu permasalahannya, mari mereka melakukan hal ini karena mereka sudah tertunda cukup lama. Ji Zimang pun menganggukkan kepalanya dan keduanya pada saat ini segera mulai menggerakkan tubuh masing-masing. Keduanya pada saat ini bergabung untuk menyerang ke arah Xiao Yan secara bersamaan. Melihat dua sosok yang bergegas menuju ke arah Xiao Yan, Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini sama-sama terkejut. Sementara itu Zuo Tianlu pada saat ini juga sedikit terkejut dengan adanya bantuan ini. Zuo Tianlu juga pada saat ini segera ke arah Xiao Yan sambil menyipitkan matanya. Meskipun dirinya pada saat sebelumnya dikalahkan oleh teknik langkah kelima milik Xiao Yan, dirinya meyakini bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah kehabisan origin Qi. Terlebih lagi tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa bertahan jika berhadapan dengan tiga orang Dogat bintang 7. Zuo Tianlu pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini sebuah tekad muncul di matanya. Bersamaan dengan hal tersebut, Qian Sui pada saat ini sepertinya telah memahami pemikiran dari Zuo Tianlu. Sosoknya segera berkata melalui transmisi suara spiritual. Dirinya menjelaskan bahwa dirinya telah meminta alam Hun Yuan dan alam Gagak Darah untuk membantunya. Setelah mereka berhasil menghabisi orang ini, maka dirinya akan sangat berhutang budi pada Zuo Tianlu. Zuo Tianlu pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara aneh terdengar di benak Zuo Tianlu dan Qian Sui. Suara ini berkata bahwa dirinya benar-benar akan berhutang banyak budi kepada setiap orang. Keduanya seketika terkejut dan segera menyadari bahwa suara ini berasal dari transmisi spiritual Xiao Yan. Meskipun transmisi kekuatan spiritual ini relatif rahasia, tentu saja ada pengecualian karena kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual keduanya. Baik Qian Sui dan Zuo Tianlu pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual keadaan di. Bagi mereka kekuatan spiritual keadaan di ini benar-benar hanya akan muncul pada sejumlah kecil orang. Yang lebih mengejutkan keduanya adalah bahwa Xiao Yan tidak hanya kuat dalam hal Doqi tetapi juga kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar menakutkan. Hampir tidak ada orang yang memiliki keduanya dengan kekuatan yang seimbang. Mereka pada saat ini pada akhirnya hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh tatapan kaget. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tetap bersikap tenang berhadapan dengan dua sosok yang menyerang ke arah Xiao Yan. Melihat ekspresi Xiao Yan ini, sebuah firasat buruk pada saat ini muncul di hati Qian Sui. Sosoknya pada akhirnya bergumam, mungkinkah Xiao Yan akan segera mengeluarkan kartu terkuatnya seperti apa yang dikatakan oleh Ao Xiuqi.
mungkinkah Xiao Yan akan segera mengeluarkan sosok yang tidak memiliki fluktuasi origin Qi? Sementara itu di sisi lain Zheng Feiyu dan Ji Zimang pada saat ini mengambil tindakan satu demi satu. Mereka langsung berhadapan dengan lesatan kaki milik Xiao Yan yang sebelumnya tertahan. Mereka mengeluarkan banyak origin Qi karena mereka tidak bisa meremehkan serangan Xiao Yan ini. Benturan antara kedua belah pihak pada saat ini akhirnya segera kembali terjadi. Namun tidak lama setelah itu langkah kelima milik Xiao Yan ini benar-benar hancur karena kekuatannya telah terkuras oleh serangan Zhuo Tianlu sebelumnya. Keduanya pada saat ini sedikit tersenyum setelah menghancurkan langkah kelima milik Xiao Yan. Mereka pada saat ini seolah-olah benar-benar telah berhasil menghancurkan serangan Xiao Yan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka sesungguhnya tidak tahu seberapa kuat langkah kelima yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Xiao Yan. Tampaknya hanya Zhuo Tianlu yang mengerti betapa kuatnya serangan dari langkah kelima milik Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini benar-benar semakin berhati-hati ketika memutuskan untuk kembali menyerang ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum menatap ke arah sosok-sosok yang ngeroyok Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut meledek apakah mereka bertiga berencana untuk bergabung menghajar Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Zhuo Tianlu pada saat ini tidak berbicara. Zheng Feiyu lah yang pada saat ini berbicara seolah-olah mengambil alih kepemimpinan. Sosoknya berkata sebaiknya dirinya pada saat ini jangan terlalu bersikap sombong. Xiao Yan pada saat ini memang tidak terlihat panik sama sekali. Namun sepertinya dirinya hanya berpura-pura tenang karena sekarang dirinya benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan 3 orang dogat bintang 7. Apakah Xiao Yan benar-benar berpikir Xiao Yan akan masih memiliki peluang untuk bisa menang? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya dan kembali meledek. Xiao Yan kembali berkata kepada si pria dengan sedikit nada menyindir ketika bertanya apakah si pria benar-benar berpikir seperti itu. Tetapi entah mengapa pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa tidak mungkin dikalahkan oleh mereka. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih dipenuhi dengan rasa percaya diri keduanya pada akhirnya menggertakkan gigi dan merasa semakin marah. Zheng Feiyu juga pada akhirnya segera kembali berteriak bahwa Xiao Yan pada saat ini telah berada di akhir kekuatannya. Namun dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan masih bisa mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Sebaiknya pada saat ini mereka tidak perlu banyak cincong lagi dan dirinya akan segera mengakhiri semua ini di tempat ini. Setelah selesai berbicara Zheng Feiyu pada saat ini segera menoleh dan menatap ke arah Ji Zimang. Zheng Feiyu segera berkata bahwa mereka harus segera bergabung dan menghabisi orang ini dengan cepat. Tidak peduli seberapa kuatnya orang ini tidak mungkin baginya untuk bisa melawan 3 orang dogat bintang 7. Ji Zimang pada saat ini menganggukkan kepalanya dan keduanya pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan bersamaan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera melirik ke arah Zhuo Tianlu di kejauhan. Zhuo Tianlu pada saat ini hanya terdiam seolah-olah dirinya pada saat ini benar-benar telah membatalkan niatnya sebelumnya. Xiao Yan pada akhirnya menunjukkan senyum tipis dan bergumam bahwa itu adalah pilihan yang cerdas. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya kembali mengalihkan pandangannya ke arah Zheng Feiyu dan Ji Zimang. Mereka berdua memang bisa mengalahkan Xiao Yan bersama-sama karena Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar telah kehabisan origin Qi. Meskipun Xiao Yan pada saat sebelumnya telah menyerap vitalitas dan origin Qi dari Qian Sui, dengan kekuatannya pada saat ini tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melawan 2 orang dogat bintang 7. Terlebih lagi tujuan Xiao Yan juga telah tercapai dengan Xiao Yan yang berhasil mengalahkan Qian Sui. Oleh karena itu tidak perlu mengandalkan kekuatan Xiao Yan sendiri untuk menjalani pertempuran berikutnya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa sudah waktunya mereka bertemu dengan seseorang.
Xiao Yan pada saat ini sama sekali masih belum bergerak melihat sosok Zheng Feiyu dan Ji Zimang yang meraung. Menyadari Xiao Yan pada saat ini tidak melakukan apapun, keduanya pada saat ini tersenyum dan menjadi semakin ganas. Pada akhirnya keduanya segera melonjakkan Origin Ki yang sangat kuat dan melesatkan serangan ke arah Xiao Yan. Begitu serangan ini benar-benar mendekat, pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan suara keras yang bergema di saat berikutnya. Guncangan pada saat ini segera menyebar tubuh mereka. Sosok-sosok yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini hanya bisa melihat energi yang melonjak di antara pusat benturan. Sesaat kemudian mereka kembali dikejutkan dengan dua sosok yang pada saat ini melesat mundur di udara. Sosok Zheng Feiyu dan Ji Zimang pada saat ini benar-benar menyemburkan seteguk besar darah sebelum akhirnya menghantam lantai. Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan tidak dapat melihat apa yang baru saja terjadi terhadap keduanya. Semua orang pada akhirnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih berdiri dengan tegak. Setelah debu berterbangan barulah pada akhirnya mereka pada saat ini bisa melihat sosok yang berdiri di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terlihat masih santai dan memiliki senyum puas di wajahnya. Ekspresinya sangat acuh tak acuh dari awal pertempuran hingga akhir. Tampaknya Xiao Yan tidak melakukan apapun dan sepertinya sosok yang berada di hadapan Xiao Yan lah yang telah mengambil tindakan sebelumnya. Semua orang menatap ke arah sosok yang mengenakan jubah hitam yang persis sama dengan Xiao Yan. Meskipun wajah dari sosok ini terlihat berbeda tetapi dari segi temperamennya terlihat sama dengan Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya mendesis dingin dan bertanya-tanya siapakah sosok yang baru saja membantu Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zheng Feiyu dan Ji Zimang benar-benar menstabilkan tubuhnya dan dirinya benar-benar tidak mengetahui apa yang pada saat sebelumnya terjadi. Mereka hanya bisa merasakan bahwa ada sebuah kekuatan besar yang langsung memblokir keterampilan bertarung mereka. Origin Ki dan darah mereka pada saat ini melonjak dan mereka menatap ke arah Xiao Yan dengan menyipitkan mata. Begitu melihat sosok yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini keduanya benar-benar kembali dikejutkan. Baru pada saat inilah mereka menyadari mengapa Zhuo Tianlu pada saat sebelumnya tidak bergerak sama sekali. Zhuo Tianlu juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya melihat ke arah klon iblis keabadian di hadapan Xiao Yan. Lalu sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya sosok inilah yang pada akhirnya membuat Xiao Yan berani begitu sombong. Sementara itu di sisi lain Zheng Feiyu dan Ji Zimang menatap ke arah Zhuo Tianlu yang tidak bergerak dan keduanya benar-benar sangat marah. Keduanya pada saat ini bertanya mungkinkah Zhuo Tianlu telah mengetahui hal ini sejak lama? Zhuo Tianlu pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya juga baru mengetahuinya. Zheng Feiyu dan Ji Zimang tentu saja pada saat ini tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Zhuo Tianlu. Zheng Feiyu pada saat ini mengerutkan kening dan lanjut bertanya mungkinkah Qian Xue telah mengetahui hal ini dan dirinya sengaja tidak memberitahu mereka. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhuo Tianlu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Sosoknya pada saat ini hanya menatap ke arah klon iblis keabadian yang tidak memiliki fluktuasi Origin Ki. Namun meskipun begitu dirinya pada saat ini bisa merasakan adanya penindasan yang langsung mengejutkan Zhuo Tianlu. Zhuo Tianlu pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan bergumam bahwa dirinya benar-benar telah ceroboh. Begitu kata-katanya baru saja keluar pada saat ini sosoknya segera menyipitkan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sosok Xiao Yan pada saat ini telah menghilang dan saat berikutnya Xiao Yan muncul. Ancaman kematian seketika benar-benar membayangi Zhuo Tianlu. Zheng Feiyu dan Ji Zimang juga pada saat ini segera merasakan apa yang sebelumnya dirasakan oleh Zhuo Tianlu. Bersama dengan hal tersebut sesosok tubuh pada akhirnya tiba-tiba muncul di depan Zhuo Tianlu.
Sosok ini adalah klon iblis keabadian yang melesatkan serangan tinju dibalut dengan guntur hitam. Pukulan yang tampak biasa ini benar-benar mengandung sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Zhuo Tianlu. Zhuo Tianlu pada saat ini segera melonjakkan origin Qi dan segera membentuk perisai cahaya di hadapannya. Dalam waktu singkat pada akhirnya ledakan keras benar-benar terjadi dengan perisai cahaya yang tampak seperti kertas. Perisai cahaya ini benar-benar hancur begitu tinju menghantam ke arah perisai cahaya. Kekuatan dahsyat juga pada saat ini segera menimpa lengan dari Zhuo Tianlu. Sosoknya segera melesat mundur dengan keras dan menghantam ke dinding aula. Tubuhnya pada saat ini benar-benar lemas dan organ dalam seketika dimuntahkan bersamaan dengan darah dari mulutnya. Lengan dari Zhuo Tianlu juga pada saat ini benar-benar terpelintir hingga bentuknya tampak tidak terlihat jelas. Zhuo Tianlu pada saat ini memiliki ekspresi jelek setelah menstabilkan tubuhnya. Melihat pemandangan ini Zheng Feiyu dan Ji Zimang pada saat ini benar-benar terkejut. Keduanya merasa gemetar dan mereka benar-benar telah mengurungkan niat mereka untuk menghabisi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Qian Xue pada saat ini hanya bisa melotot menatap ke arah sosok klon iblis keabadian. Dirinya lanjut bergumam bahwa sepertinya apa yang dikatakan oleh Ao Xiuqi itu memang benar. Sementara itu kembali ke Zheng Feiyu dan Ji Zimang yang pada saat ini benar-benar ketakutan sampai kecirit bening. Keduanya pada akhirnya segera berlutut dan memohon ampun kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam memandang ke arah keduanya yang pada saat ini berlutut di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan tidak menghabisi mereka dan pada saat ini Xiao Yan segera kembali menggerakkan tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut klon iblis keabadian pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melintas ke sisi dari Qian Xue. Klon iblis keabadian pada saat ini segera melesatkan tinjunya langsung ke arah kepala dari Qian Xue. Xiao Yan juga pada saat ini segera muncul dan mengangkat tangannya dengan gumpalan api yang melonjak ke tubuh dari Qian Xue. Nyala api dalam sekejap mata membakar tubuh dari Qian Xue. Hanya dalam beberapa tarikan nafas api hitam pada saat ini benar-benar langsung mengubah tubuh Qian Xue menjadi abu yang berterbangan. Tanpa banyak basa-basi yang tidak perlu Xiao Yan pada saat ini benar-benar langsung melenyapkan sosok Qian Xue. Adegan ini juga benar-benar mengejutkan Ao Xiuqi dan yang lainnya. Tubuh mereka pada saat ini melunak seolah-olah mereka telah melihat dewa kematian. Sesaat kemudian pada saat ini klon iblis keabadian seketika kembali bergerak dan muncul di belakang Ao Xiuqi dan yang lainnya. Dalam beberapa gerakan pada akhirnya tidak satu pun di antara mereka yang pada saat ini tersisa. Xiao Yan juga pada saat ini kembali bergumam bahwa Xiao Yan telah memberi terlalu banyak kesempatan kepada mereka. Pada akhirnya mereka benar-benar telah menyebabkan begitu banyak permasalahan yang tidak diperlukan oleh Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak menghabisinya hari ini mungkin Xiao Yan benar-benar akan menyesal di masa depan. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini semua orang benar-benar memiliki perasaan takut. Orang-orang dari alam laut surgawi juga pada saat ini benar-benar gemetar. Beberapa orang di tim yang dipimpin oleh Zheng Feiyu dan Ji Zimang pada saat ini juga memiliki wajah muram dan pucat. Mereka hanya bisa terdiam dan menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini segera mendatangi Zheng Feiyu dan Ji Zimang. Xiao Yan lanjut menoleh sedikit menatap ke arah Zhuo Tianlu yang terluka di kejauhan. Mata Xiao Yan memancarkan niat membunuh yang kuat dan Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan Zhuo Tianlu untuk mendekat. Zhuo Tianlu tiba-tiba membeku tetapi dirinya pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Sosoknya segera menyeret tubuhnya yang terluka parah dan bergegas mendekat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Zhuo Tianlu yang pada akhirnya sampai dan segera berlutut di hadapan Xiao Yan. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan lanjut berkata agar mereka semua pada saat ini berdiri.
Jika Xiao Yan ingin menghabisi mereka maka hal tersebut sudah terjadi dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk berlutut. Ketiganya pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dengan ngeri dan segera mulai berdiri dengan gemetar. Ketiganya pada saat ini tidak berani mengatakan apapun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi. Ketiganya pada saat ini terkejut begitu mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan. Mereka semua menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh takjub. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melangkah maju dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa Qian Xue memiliki cukup banyak tablet spiritual. Alam Dongsheng juga telah dihancurkan dan permasalahan di sini sudah diselesaikan. Pada saat sebelumnya Xiao Yan benar-benar telah menghancur semua orang dari alam Dongsheng tanpa terkecuali. Xiao Yan juga menyerap jiwa mereka dan memasukkannya ke dalam labu dewa bermata 9. Xiao Yan juga tidak lupa dengan cincin penyimpanan mereka dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Namun sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa tiga sosok yang baru saja diperintahkan pergi oleh Xiao Yan masih berdiam diri di sana. Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh dan mengangkat alisnya ketika tanya mengapa mereka pada saat ini tidak pergi. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah ketiganya yang benar-benar tertegun di hadapan Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini menginginkan sesuatu dari mereka. Pertempuran ini telah menghabiskan banyak energi bagi Xiao Yan. Xiao Yan tidak akan meminta sesuatu hal yang berat kepada mereka bertiga. Mereka akan menyelesaikan permasalahan sepele ini dengan sangat mudah. Mereka bisa menyerahkan semua buah spiritual atau roh pembunuh yang mereka miliki. Namun jika mereka tidak memilikinya maka mereka bisa menyerahkan 1 miliar pil origin Qi kepada Xiao Yan untuk bisa pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ketiganya pada saat ini masih terdiam. Mereka pada saat ini kembali semakin bingung melihat Xiao Yan yang tersenyum setelah berbicara. Keseriusan dan ketakutan mereka pada saat ini digantikan oleh kebingungan. Sosok Xiao Yan yang menyeramkan sebelumnya pada saat ini benar-benar tampak terlihat tidak berbahaya di hadapan mereka. Namun ketika mereka memikirkan pertempuran sebelumnya mereka pada saat ini benar-benar hanya bisa merasakan merinding di pundak masing-masing. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera kembali tersadar. Zheng Feiyu pada saat ini menjadi sosok yang pertama mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa dirinya memiliki 5 buah spiritual. Dirinya berharap Tuan akan dapat dengan senang hati menerimanya. Kilatan cahaya melintas di tangan Zheng Feiyu dan sosoknya segera mengeluarkan semua buah spiritual yang dirinya miliki. Selanjutnya Ji Zimang pada saat ini juga segera berkata kepada Xiao Yan. Sosoknya segera mengulurkan semua harta yang dirinya miliki dan berkata bahwa dirinya memiliki 3 buah spiritual dan 500 juta pil origin Qi. Keduanya pada saat ini hanya bisa menghela nafas sambil menggertakkan giginya setelah menyerahkan harta yang mereka miliki kepada Xiao Yan. Mereka berdua benar-benar sangat kesal kepada Qian Xue meskipun sosok Qian Xue telah mati. Mereka tidak hanya mendapatkan hadiah imbalan tetapi pada saat ini mereka benar-benar dikuras akibat tindakan mereka. Namun mereka tidak bisa menyesali hal ini dan mereka hanya bisa pasrah dengan situasi yang ada. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya menerima apa yang diberikan oleh keduanya. Keduanya juga pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan penuh hormat. Wajah mereka pada saat ini tampak masih terlihat pucat dan butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali warna mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh memandang ke arah Zhuo Tianlu yang masih terdiam. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bertanya apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Zhuo Tianlu.
apakah dirinya tidak memiliki buah spiritual atau bahkan pil origin Qi? Zhuo Tianlu pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan dan malah balik bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan, apakah Tuan tidak takut alam laut surgawi akan membalas dendam kepada Tuan? Mendengar pertanyaan yang tidak memiliki nanda mengancam, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah dirinya ingin mendengar kebenaran dari jawaban Xiao Yan. Zhuo Tianlu pun mengangguk sedikit dan pada saat ini sangat penasaran dengan jawaban dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa sejujurnya Xiao Yan memiliki banyak sekali musuh. Selain itu jika dibandingkan dengan musuh yang benar-benar ingin menghabisi Xiao Yan, sebenarnya Xiao Yan pada saat ini berpikir dan Xiao Yan ingin menyarankan kepada Zhuo Tianlu sebaiknya mereka pada saat ini mundur. Kekuatan Zhuo Tianlu benar-benar jauh dari musuh-musuh yang pada saat ini benar-benar mengincar untuk mendapatkan nyawa Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Zhuo Tianlu tiba-tiba terkejut. Sosoknya pada saat ini semakin dibuat penasaran dengan identitas dari Xiao Yan dan sosoknya segera kembali mulai bertanya. Zhuo Tianlu dengan penuh hormat segera bertanya, bolehkah dirinya tahu dari manakah asal Tuan berasal? Xiao Yan mencubit dagunya seolah-olah tampak sedang berpikir mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Zhuo Tianlu. Namun sesaat kemudian ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Yan lanjut berteriak kepada Zhuo Tianlu sebaiknya mereka berhenti berbicara omong kosong. Jika Zhuo Tianlu pada saat ini tidak menyerahkan apa yang harus dirinya serahkan maka Xiao Yan benar-benar akan berubah pikiran. Zhuo Tianlu hanya bisa tersenyum pahit dan berpikir bahwa dirinya benar-benar terlalu banyak bertanya kepada Xiao Yan. Namun meskipun Xiao Yan tidak menjawab tetapi di dalam hati dari Zhuo Tianlu status Xiao Yan pada saat ini telah benar-benar meningkat. Sosoknya pada akhirnya segera menyerahkan 6 buah spiritual kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera menerima pemberian dari Zhuo Tianlu. Selanjutnya Xiao Yan segera memberi isyarat kepada mereka untuk segera pergi. Zhuo Tianlu pada saat ini masih tidak pergi dan sosoknya masih lanjut mulai berbicara kepada Xiao Yan. Zhuo Tianlu pada saat ini segera menjelaskan bahwa dengan giok segel pemakaman kuno di tangan Tuan, total 8 segel giok pada saat ini telah dikumpulkan dan mereka akan dapat membuka reruntuhan keabadian. Xiao Yan mengangguk mendengar hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Pertempuran ini benar-benar sudah berlangsung dan tertunda cukup lama. Tim-tim yang berada di aula juga tampaknya sudah tidak sabar setelah menunggu sekian lama. Dan tampaknya pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk segera bergegas menuju ke pemakaman kuno keabadian karena ada warung cabang terbarunya Bude Yanti di sana.